Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu bisa diselesaikan. Tetapi di lain sisi saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik. Penandatanganan MOU dengan 20 kementerian lembaga. Tujuannya adalah yang pertama, seperti yang disampaikan dalam laporan Pak Sekjen tadi, memperkuat koordinasi di antara kementerian. Yang kedua, membangun sebuah sistem ataupun fondasi yang kuat dalam penegakan hukum, terutama yang sesuai dengan tusi Kementerian Hukum dalam hal pembentukan regulasi. Yang berikutnya tentu dalam banyak hal untuk meningkatkan layanan, terutama dalam pemberian layanan di beberapa kementerian, seperti yang target Bapak Presiden dalam waktu dekat akan melaunching pendirian Koperasi Merah Putih yang berjumlah kurang lebih 80.000. Karena itu, akselerasi di Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AHU di bawah Pak Dirjen, saya minta untuk terus dikawal dan dalam waktu yang tidak terlalu lama antara Kementerian Pak Menko Pangan, Menteri Koperasi dan juga Menteri Desa untuk bersama-sama dengan Direktorat Jenderal AHU untuk mensosialisasikan kepada seluruh notaris di seluruh Indonesia agar sesegera mungkin bisa mempercepat dan kalau memungkinkan para notaris bisa hadir dalam musyawarah desa. Nah, ini yang bagian dari salah satu poin yang saya sebutkan tadi terkait dengan tugas dan fungsi dari Menteri Koperasi maupun dari kementerian yang lain. Tidak membicarakan itu dalam implementasi ya. Tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut. Tetapi tadi saya yakin dan percaya sinergitas antara Polri dan TNI itu harus semakin kuat, ya, dan juga menyangkut soal untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya. Itu saya rasa tusinya sudah jelas, ya. Silakan. Tahu bersama. Untuk pengawasan yang terkait ormas, itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri. Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai, saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami. Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Satu, saya sudah buat rilis dan itu sudah dimuat hampir semua media ya. Karena saya minta kemarin dibagikan. Ya. Terkait dengan satu orang marinir ya, yang sudah disidang juga, dianggap disersi, dan yang lebih fatal lagi karena melakukan ataupun diduga ikut terlibat dalam kegiatan untuk aktif di militer asing. Baik undang-undang kita itu tidak boleh. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut tanpa seizin Presiden, karena kalau mau terlibat aktif menjadi tentara asing itu di undang-undang maupun peraturan pemerintah kita itu wajib izin Presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka otomatis status kewarganegaraannya hilang. Oke ya? Karena itu Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Tata Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, Kementerian Luar Negeri. Dan sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang by undang-undang, ya.
dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura. Dan saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini. Surprise-nya seperti apa? Karena surprise itu kan nomenklaturnya berbeda dengan surprise yang sudah dikirimkan di zaman Pak Jokowi. Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu bisa diselesaikan. Tetapi di lain sisi saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik. Jadi biarkan dulu proses ini bisa selesai supaya bisa smooth dan sambil Kementerian Hukum untuk bisa melakukan dialog dengan teman-teman di parlemen. Saat ini ada keinginan, jadi dua keinginan. Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di parlemen. Ya. Kan itu harus disupres. Kalau terkait dengan supres yang lama kan harus dinyatakan kalau itu carry over di dalam prolegnas wajib tercantum dia carry over. Ya. Yang lain satu lagi. Oke ya. Karena itu Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Tata Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya. Kementerian Luar Negeri, dan sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang by undang-undang. Ya. Dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura. Dan saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini. Cukup ya, terima kasih.